Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tertulis Channel. Nggak usah subscribe juga nggak apa-apa guys ya. Jadi di video kali ini teman-teman saya akan bahas video saya yang 1 jam yang lalu ya, yang sudah saya upload dan mendapatkan reaksi komentar yang cukup lumayan. Terima kasih yang sudah membuli saya dan juga yang sudah berkomentar menohok kepada saya. Saya terima dengan lapang dada. Semoga kalian nanti kedepannya mengerti apa yang saya sampaikan di video saya yang tadi ya, 1 jam yang lalu. Oke, siapkan kopinya dan siapkan rokoknya bagi yang ngerokok ya. Kita akan coba santai, kita ngomong dari hati ke hati. Jujur guys, ya saya sedih banget. Kenapa? Sedihnya tuh begini. Apa yang saya sampaikan dalam video ini yang disampaikan oleh channel juga salah satu pemuda yaitu Josh Gautam itu nggak mendapatkan interaksi yang cukup baik. Sebagian malah menolaknya secara mentah-mentah, bukan dicerna dan dipahami apa tujuan saya menampilkan video itu. Karena kalau saya ngomong kan seolah-olah ini ya, lu baru nambang kemarin gitu ya. Aduh saya sedih banget. Lu nggak lihat white paper? Lu gara-gara KYC tentatif kan? Semoga channel ini segera migrasi. Semoga lolos KYC dan tidak menjelek-jelekkan channel yang lain. Guys, saya itu ya orangnya ya A, B, B guys. Jadi kalau channelnya bagus, ya saya katakan bagus. Kalau channelnya jelek, ya saya katakan jelek. Kalau channelnya abu-abu ya saya katakan abu-abu. Nah terkait dengan channel saya ini terserah kalian nilai sendiri ya. Jadi saya akan bacakan komentar kalian. Terima kasih yang komentar ya. Terima kasih banget. Nanti saya akan jawab satu persatu ya. Supaya teman-teman nanti paham tujuan saya itu bagaimana memberikan video yang tadi ya. Oke, komentar yang pertama saya ambil komentar yang paling akhir aja. Yang paling akhir artinya kan dia muncul di paling atas. Dari @wahyu_chelsea. Wahyu Chelsea. Saya nggak tahu ini Wahyu Chelsea ini perempuan atau laki-laki, karena Wahyu juga ada yang laki-laki, Wahyu juga ada yang perempuan. Kalau Chelsea itu pasti perempuan karena di ujungnya Chelsea. Saya nggak tahu apakah dia itu nama channel Wahyu Chelsea ini gabungan antara dia dan ini istrinya atau temennya, saya nggak tahu, atau pasangannya. Yang jelas namanya Wahyu Chelsea. 55 menit yang lalu dia berkomentar. Yang ngomong juga seorang penipu. Guys, justru saya memberikan video edukasi ini supaya teman-teman itu sadar. Ya, supaya teman-teman itu tahu. Supaya kalian itu mempertimbangkan gitu loh. Ya, jangan diambil mentahnya doang. Jangan diambil di awalnya doang. Tapi pahamilah, coba belajar lagi supaya wawasannya luas. Kenapa? Karena dengan wawasan yang luas, ilmu pengetahuan yang luas itu nggak gampang menyalahkan orang lain. Ya, jadi channel saya ini bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi memberi edukasi. Karena saya melihat komunitas P-Network selama ini itu juga ada yang dirugikan. Ya, apalagi tahun yang lalu. Sama kayak posisi sekarang ini. Desember dikabarkan open mainnet, ya kan? Itu wah langsung ada yang barter sekian. Ternyata apa? Barternya itu membayar pakai uang dulu, DP sekian juta, dan ambiar kan duitnya. Nah saya nggak mau yang seperti itu. Dikabarkan Desember open network, kalian hari ini menjual koin, kemudian cara menjualnya itu menukar ini dengan barang ini, kemudian harus membayar uang sekian. Ini kan penipuan. Nah saya itu tujuan yang pertama. Jadi tujuan saya memberi video itu yang direview oleh Josh Gautam itu seperti itu guys. Jadi kalian harus mempertimbangkan itu. Dan P-Network ini juga gak se-excited itu guys. Gak se-excited yang kalian pahami selama ini. Harganya 4,7 M gitu ya. Kan di channel Josh Gautam itu dia menyebutkan itu intinya di harga guys. GCV itu dari siapa? Komunitas Cina.
dari si itu yang memberi edukasi channel sebelah yang katanya perempuan Cina itu yang selalu mendukung GCV. Terus ininya dari mana rumusnya, ya kan? Nggak ada guys, nggak ada uang segitu tiba-tiba di situ, nggak ada, ya. Nah, supaya teman-teman tuh paham gitu loh ya, jadi nggak terlalu berharap nantinya kecewa gitu loh guys. Kemudian saya baca lagi komentar nih yang masuk 1 menit yang lalu dari @Edam Jaya, karena ini laki-laki. Inti dari P-Network adalah menjadi pengganti uang fiat dan memudahkan untuk transaksi ke sesama di dunia. Nah ini benar. P-Network itu memang tujuannya begitu, mengganti uang fiat dan memudahkan untuk transaksi ke sesama di dunia. Ini benar, karena memang sekarang zamannya digital. Kripto itu bukan P-Network aja guys. Baik itu Bitcoin, Ethereum, ya koin-koin yang lain tuh sama. Karena dia desentralisasi gitu. Kemudian ini benar nih, saya like aja. Saya kasih tanda love, oke. Kemudian ada juga komentar dari user Rian RG yang masih di pihak P, kita tandai muka orang ini kalau nanti open mainnet. Lu mau nandai saya, silakan tandai ya. Sekali lagi teman-teman, tandai saya, muka saya nih. Silakan di screenshot. Oke, tandai apa yang mau kalian tandai. Saat open mainnet, kalau harganya GCFIT $31.14.159, saya tutup channel saya. Saya nggak akan bahas P-Network lagi. Kenapa? Ya saya juga kalau harganya segitu sudah kaya guys. Ya, sudah punya koin banyak saya. Gitu, udah ribu-ribuan. Oke? Paham ya? Nah, ingat ya, tandai saya. Oke. Silakan Rian tandai saya, nggak apa-apa. Saya senang ya. Kemudian ada Anwar Dahlan Sabar. Oke, di sini sebenarnya bukan soal mustahil. Kadang-kadang otak kita aja yang belum nyampe. Nah ini dia menyadari gitu loh. Otak kita nggak nyampe, makanya nggak paham kan. Jadi kalian selama ini tuh tertipu harga GCV itu. Sedangkan Nicholas sendiri yang punya produk yang bikin koin ini, dia lepas tangan. Nggak tahu, ditanya ketika reporter menanyakan, salah satu diwawancari oleh seseorang ya melalui Zoom, dia mengatakan apa? 1 Pi berapa harganya? Ditanya seperti itu, dia mengatakan apa? Itu terserah pioner. Ya, nggak bisa guys, nggak bisa gitu. Dan dia hanya malah menjelaskan tentang biaya KYC. 1 Pi untuk biaya KYC-nya. Bayangin masa iya harga 1 Pi itu 4,7 M untuk hanya membiayai KYC saja, kan nggak masuk akal, ini nggak realistis guys. Oke. Nah, di sini langsung dijawab nih oleh Mainian Zar. Waduh, kena doktrin GCV juga ya Om. Nah ini dia select nih. Ini bagus nih ya. Dia pasti tahu nih Anwar Dahlan ini kena ini nih, kena doktrin GCV, selalu yang menggembor-gemborkan GCV gitu ya. Terus saya nggak munafik guys, siapa sih hari gini yang nggak mau uang gitu ya, 4,7 M. Pertanyaannya tuh uang dari mana? Ya kan? Investor masa iya bisa harganya segitu? Bitcoin aja yang koin pertama, kripto pertama itu nggak segitu juga, keles. Oke, cobalah belajar yang realistis saja dulu. Nanti saya akan jelaskan ya, semuanya saya akan jelaskan kenapa saya berubah begini ya. Karena channel saya di awal memang saya mendukung P-Network gitu ya. Ya sampai sekarang pun saya mendukung, cuman saya ingin meluruskan aja pemikiran kalian ya. Pemikiran kalian tuh coba diluruskan dulu. Jangan terlalu ini guys ya, berharap yang belum pasti karena belum open mainnet. Dan itu kan harapan kalian kan. Sesuatu yang kita harapkan nggak sesuai nantinya pasti kecewa ya. Saya berharap kalian tuh paham, mengerti apa yang saya sampaikan ini. Saya tuh sayang loh kepada kalian ya. Saya sayang banget kepada kalian. Saya ingin teman-teman tuh pemikirannya tuh jangan terlalu mudah dibodoh-bodohi. Gak ada guys yang mau ngasih uang gratis 4,7 M 1 Pi itu siapa? Duitnya itu loh, investornya tuh mau berapa yang masuk.
ya kan? Loh, kalau segitu saya pasti kaya, guys, ya. Koin saya udah banyak, 2000-an, ya. 2026, ya. Itu yang sudah diimigrasikan. Belum ada juga yang belum. Bayangin, koin segitu kalau 1 pi 4,7 M, aduh guys, saya bisa mensejahterakan seluruh kampung saya, guys, ya. Dan Pak Prabowo perlu nih tahu gitu ya, untuk ngasih uang makan gratis ke anak-anak sekolah. Kita bisa bantu gitu loh. Ya, Pak Prabowo harusnya mining, dan Bu Sri Mulyani juga harusnya tahu, mining juga, semua pejabat negara harus tahu ini. Nah, ini juga nih, aduh. M Yusuf E3W, YouTuber kaleng-kaleng. Saya mau ketawa aja di komentar M Yusuf. Justru yang komentar kaleng-kaleng itu mengidentifikasikan bahwa identitas kami itu kaleng-kaleng. Saya biasa kok diomong oleh orang kaleng-kaleng. Kemudian ada juga nih dari Yusrian RG lagi. Kita buktikan nanti. Oke, ya silakan. Kamu buktikan apa? Kamu hanya klik-klik mining, klik-klik tanda petir aja kan? Gak bisa kan ngasih dana menginvestasikan sekian miliar supaya harganya jadi GCP. Aduh, lucu sekali emang orang Indo plus 62 ini ya, khususnya komunitas ini. Oke, kemudian ada juga si 4M4 atau si Amang atau gimana nih? Efek KYC tentatif nih si Tori, kasihan deh lu. Aduh, dijawab juga, ada yang balas nih, siapa nih? Kita coba cek siapa ini yang balas. Efek KYC tentatif nih si Tori, kasihan deh lu. Ya elah, KYC ku itu waktu pertama saya KYC itu 7 menit saya langsung dinyatakan lulus, nggak ada masalah. Kemudian kena tentatif. Biasanya kalau akun yang kena tentatif itu karena user namanya itu nggak sesuai dengan KTP, dan saya sudah mengajukan banding waktu itu dan diterima. Dan lolos lagi tentatifnya. Sekarang udah nggak tentatif lagi akun saya, guys. Ya. Jadi bukan itu masalahnya, ya. Anda salah. Kemudian siapa nih? Cornelius Akim. Hati-hati dengan YouTuber ini. Sebegitu takutnya kamu sama saya. Sampai kamu berhati-hati banget gitu. Saya menakutkan. Kamu takut saya ini ciduk gitu. Saya ketawa aja ya dengar lihat komentar kalian ini, aduh, lucu-lucu gitu ya. Dikasih tahu, diedukasi yang bener tapi malah menohok semua. Ya, saya bingung juga ini. Saya bilang jujur, dikirain nggak dukung Pi Network. Padahal kalian cek aja deh video saya pertama kali. Ya, scroll sampai 3 tahun yang lalu gitu ya. Saya udah ngonten Pi Network ini sejak 3 tahun yang lebih ya. 3 tahun yang lalu lah. Jadi kayak gitu, guys. Udah 3 tahun saya ngonten Pi ini. Jadi bukan YouTuber kemarin sore, bukan YouTuber yang nggak baca white paper. Ya, kalian salah. Konten saya itu yang bahas white paper itu dari part 1, part 2, part 3 sampai part 4 itu saya bacakan semua sampai tuntas. Silahkan cek aja video-video saya. Saya males buat nunjukin gitu ya. Kalian cari sendiri aja ya channel saya. Yang 2 tahun yang lalu kalau nggak salah tentang white paper. Itu part 1, part 2, part 3-nya ada. Kemudian apa lagi nih? Ahmad Nuruddin. Wah, namanya keren nih ya. Ahmad Nuruddin ya. Seorang yang terpuji, cahaya agama. Apa komentarnya? Dari yang kecil menjadi besar. Apa maksudnya? Mungkin ini bersayap juga sih. Makai Bitcoin mungkin ya. Iyalah, gak ada ceritanya tiba-tiba besar gitu. Ini realistis juga sih, logik aja ya. Orang itu sesuatu, kan ada pepatah tuh, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu baru nikmat kemudian kan gitu. Ya kan, ini bener nih, gak ada sesuatu yang besar tuh tiba-tiba gitu. Harus dari yang kecil dulu. Bagus nih, sesuai namanya lah, Ahmad Nuruddin ya, bagus. Ini agak realistis nih. Kemudian ada Dea Official. Ini perempuan nih.
Semua gratis bro, nikmati saja. Semua berawal dari halu. Ini komentarnya malah keren juga ya. Dari gratis. Oke lah gratis gak apa-apa ya, nggak ada masalah. Ya klik terus aja tanda petir ya, karena gratis ya. Yang saya harapkan bukan sekedar itunya bro ya, bukan sekedar itunya dia official cantik, bukan itunya. Tapi pemahamannya supaya nggak kecewa nanti di akhir. Karena setiap kekecewaan itu pasti di akhir bukan di awal. Kalau di awal itu pasti pendaftaran. Kemudian ada Sukiat 826. Sama seperti vaksin COVID-19 ada yang pro ada yang kontra. Hasilnya antara yang pro dan kontra sampai saat ini tidak ada masalah. Apalagi Pi yang gratis dan gampang, tinggal klik aja kok. Santuy aja, apakah harganya tinggi atau murah? Tinggal waktu yang menjawab. Nah ini oke, optimis. Saya lebih support nih sama Sukiat nih. Ini sepemikiran sama saya. Ya udah, maksud saya tuh bukan itu juga tujuannya. Tujuannya memberi video itu bukan itu tujuannya, tapi supaya teman-teman nanti gak kecewa. Saya sudah memberi informasi yang valid loh ya. Gitu. Kemudian apa nih Ras? Waalaikumsalam. Oke. Kemudian Joko Santoso WD2 up. Pinter tapi radong. Simak terus sampai halunya selesai. Lah? Gak salah ngomong. Kalau pinter ya dong ke. Masa komentarnya nggak dong gimana sih? Ini yang komentar yang nggak dong nih. Ya halunya yang belum selesai ya. Supaya saya kasih video itu supaya halunya tuh selesai. Gitu loh. Pijat tok-tok siapa nih? Pijat tok-tok. Siapa yang mau bakar duit beli Pi Network? Nah ini nih. Keren, saya like dulu. Saya love orange sambil ketawa dia ya. Nah, kalau ada yang ingin beli Picoin guys, silakan teman-teman komen ke saya ya. Nanti saya akan kasih apa namanya informasinya ke yang lain yang ingin jual koinnya ya. Mau nggak dia ditantang aja guys, yang core GCV itu. Mau nggak dia beli harga GCV 1 Pi 4,7 M. Digituin aja guys ya. Mau nggak? Kalau mau nanti borong deh koin-koin saya ya. 2026 koin punya saya, beli semua. Mampu nggak? Pasti dia jawabnya, lah ngapain saya beli? Orang saya nambang gratis. Bodoh kan? Itulah kenapa saya kasih video itu teman-teman ya. Kasih edukasi tuh biar kayak gitu ya. Supaya inilah realistis saja. Kemudian siapa nih? Fatur Rahman 7812. Konten asal dapat uang tapi nggak mengikuti history, out aja, jangan lihat orang ini. Is okay bro, nggak apa-apa. Nama kamu Fatur Rahman. Kunci dari kasih sayang, tapi komentar kamu nggak menunjukkan nama kamu, ya, nggak sesuai nama kamu, gitu ya. Kamu orangnya namanya Fatur Rahman tapi hati kamu jelek, ya. Kemudian namanya Fatur Rahman, kunci kasih sayang tapi komentarnya bukan memberi kasih sayang, tapi menebar kebencian. Hati kamu jelek sekali, Fatur Rahman. Ya, jangan begitu ya, Fatur Rahman. Kemudian siapa nih? Camping Mania Bapri. Saya setuju dengan pandangan Anda tentang Pi. Tapi saya tidak setuju dengan cara Anda seolah Anda tahu pasti Pi akan kemana arahnya. Ya, semua benar yang Anda sampaikan. Tapi jangan lupa di dunia digital semua kemungkinan bisa terjadi. Katanya setuju. Biarkan yang beranggapan GCV jadi alat tukar dan lain-lain. Anda mungkin mempunyai Pi banyak jadi serasa paling semua ada manfaatnya. Kalau tidak ada komunitas GCV mungkin Pi tidak akan viral dan nilai akan micin. Yang terjadi di masa depan biarlah nanti akan terjawab. Bales. Oh ini udah saya bales. Katanya setuju. Tapi kok begitu bro. Ya kalau setuju aja ya. Ya nggak bisa dong ya. Kita harus meluruskan. GCV itu nggak ada dari core team. Mega moderator seperti Bu Mary Snap aja sebagai moderator tunggal ya. Moderator mega moderator di Indonesia. Itu aja nggak menyampaikan GCV. Dan itu ditolak oleh semua moderator. Yang memberi harga GCV itu siapa? Moderator aja nggak tahu.
Kok kalian masih ngotot GCV gitu loh. Ya. Nanti saya pasti dibilang, kalau lu penyerok lu pasti gitu. Aduh, pusing saya guys ngasih edukasi. Cinta itu buta guys ya. Jadi pengalaman saya tuh ya pengalaman cinta lah sesama laki-laki dan perempuan ya kan. Seolah-olah kalau kita udah cinta dengan orang itu, seolah-olah kayak nggak ada orang lain yang lebih bagus dari dia. Itulah cinta guys. Ketika kita masih cinta-cintanya dan cinta buta, makanya cinta kalau udah buta itu mengerikan. Dinasihatin keluarga, dinasihatin teman, dinasihatin siapapun, nggak akan percaya. Namanya juga masih cinta dan cinta itu buta. Sama dengan P-Network, pioner yang masih percaya GCV gitu ya. Dan nanti jadi kaya gitu ya dari penambangan ini gitu. Itu ya namanya masih pemandangan buta. Nanti saya akan jelaskan semuanya di akhir video setelah saya membaca komentar. Tujuan saya sebetulnya tuh apa sih gitu ya. Oke. Kemudian ada nih Amin Jaya Motor. Oke, bahas orang itu sudah basis bang. Dulu dia bilang scam apa belum sudah basis lus. Ya memang belum. Dia kan mengatakan belum scam. Ya kan? Karena memang nggak minta kita duit kan. Tapi minta kita waktu aja untuk klik-klik. Gitu. Memang nggak scam kok P-Network. Siapa yang bilang scam? Belum. Tapi saya yakin orang yang ngomong ini dan Pak Tori masih nambang. Ini Musni Mois. Dan Pak Tori masih nambang ngumpulin koin Pi ini. Biasalah benci tapi rindu. Yang ngomong ini harus siap malu. Yang dilawan profesor level dunia. Wow, profesor level dunia. Yang ngomong nggak ngerti. Orang ini nggak ngerti Web3. Milik siapa? Hehehe. Aduh. Web3 itu memang semua udah Web3. Ya. Coba kalian buka dompet wallet kayak MetaMask, Trust Wallet, dan dompet-dompet wallet yang ada di exchange itu semua sudah berbasis Web3. Bahkan wallet exchange Pintu juga itu ada wallet Web3-nya. Itu bukan P-Network aja, memang eranya sudah Web3. Oke, Web3. Yang dilawan profesor dunia. Lah, di Indonesia banyak kok yang profesor doktor. Kalau mau bikin kripto juga bisa. Tapi nggak harganya juga nggak segisip begitu juga kali, ya kan? Kemudian ini siapa nih? User Rian. Ini user Rian aktif bener dia komentarnya. Makasih loh Rian ya. Alhamdulillah aku nggak percaya denganmu. Makasih loh ya. Udah nggak percaya, nggak apa-apa, nanti kamu akan mengerti kok bagaimana saya ini ya ngasih konten edukasi ini. Nanti kamu akan rindu sama saya, ya kan? Kamu nggak perlu sama saya juga nggak apa-apa kok Rian ya. Tapi ingat kata-kata saya memberikan konten ini ada sisi baik dan sisi buruk. Saya mengatakan inilah konten edukasi. Gak cuma memberi angin halu terus supaya kalian nonton itu channel itu terus dan mengelulukan. Didoktrinlah kalian itu supaya kalian ini semangat sebagai referral dia, klik gitu ya. Referral saya itu banyak, 500 orang. Itu yang mining kalau nggak salah cuma 58 orang, 56 orang. Gak apa-apa. Kalian mau lanjut yang pakai referral saya, kalian mau lanjut atau enggak silakan. Sukses itu kalian sendiri yang menentukan. Cuman saya mengasih edukasi aja. Poin pokoknya nanti saya akan kasih tahu kenapa saya seperti ini. Beda acuan berpikir bose, oke terserah lu lah. Mau beda apa enggak, inilah perbedaan. Jadikan perbedaan ini adalah keindahan aja. Ntar terlalu jumawa. Jumawa itu sombong ya? Enggak, saya biasa aja. Dia juga ini ya. Josh Geltom ini ya teman-teman. Saya pikir dia baik kok. Ngasih kita kan edukasi. Supaya berhati-hati aja ya. Gitu. Supaya tidak ada modus penipuan lah. Anda sebenarnya pro atau kontra sih dengan Pi? Itu video lama sudah tahu saya. Bagus lah kalau udah tahu ya. Saya mengasih ulang lagi supaya teman-teman sadar lagi. Kalau ditanya pro atau enggak, ya pro. Oke? Saya pro. Saya mining. Karena di awal 3 tahun yang lalu saya juga kontennya Pi terus. Oke? Dan bukan Pi aja. Banyak proyek-proyek yang saya garap. Bisnis-bisnis dari kripto juga banyak. Saya ini adalah influencer kripto dan saya juga daftar sebagai YouTuber kripto. Kripto P-Network khususnya. Saya juga daftar. Ya kalau ditanya pro atau enggak, ya pro. Makanya saya ngasih edukasi. Gimana sih?
Ya. Saya ngasih edukasi supaya kalian paham, supaya kalian lurus. Jangan didoktrin oleh channel sebelah, harganya begitu 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 terus, dan akhirnya kalian terhalusinasi, malas kerja, malas ngapa-ngapa, sombong ya kan sama keluarga. Nanti saya jadi kaya nih, lihat saya mining, harganya 4,7 M. Nanti saya traktir semua, saya belikan ini, belikan itu. Wah, keluarga ikut seneng dan ujung-ujungnya apa? Kesedihan kan yang didapat. Nanti kan kita nggak tahu nih open mainnet atau enggaknya, kan di Desember ini belum pasti loh guys, open mainnet atau enggaknya, dan harganya tuh belum tahu. Sampai hari ini pun Nicholas kalau ditanya nggak tahu harganya. Kemudian anggap aja ini orang pintar yang frustasi. Lah, frustasi. Kalau frustasi saya nggak ngonten. Ya, kalau frustasi saya nggak ngonten, udah males saya bahas pi. Udah males saya ngasih edukasi ke kalian, males. Ngapain? Karena frustasi kok. Orang ini dulu mendukung pi, sekarang jadi seperti ini. Ini tanda orang sudah stres. Banyak. Bentar lagi kayak channel sebelah timbul tenggelam, akhirnya lenyap buat konten. Lah, kok stres kok? Ngapain saya bikin konten? Ini konten saya mengedukasi kok, biar kalian nggak stres kok. Saya biasa kok dikomentari oleh orang stres. Kemudian siapa nih? Jafar Sodik. Oke, termasuk terteri YouTuber munafik. Mengapa mulai dulu kasih harapan pada pioner? Nah, oke, saya minta maaf dulu ngasih harapan. Sekarang saya kasih tahu kalian, saya nggak ngasih harapan. Nggak ada yang menjamin kalian jadi kaya dari Pi Network. Kalaupun nanti harganya bisa $1 atau $2 atau berapapun dolar, yang penting nggak GCV. Kalian jangan berpandangan harga GCV, ya. Nah, gitu guys, ya. Oke teman-teman, kalian mau bilang saya munafik nggak apa-apa, terserah lu. Yang jelas saya ngasih edukasi aja. Oke. Kemudian siapa nih? Ali Musyafa. Keterangan kayak gini sudah lama dan sering dibahas. Ketinggalan ente. Lah, ente pakai bahasa ente. Keterangan dia bukan berdasarkan sepenuhnya ilmiah, hanya berdasarkan emosional, ego, dan sedikit ilmiah. Sudah lama bang, bahas lagi. Justru yang ngasih data kayak John Gultom itu dia ilmiah, pakai rumus sesuai ilmu kripto yang dia miliki, guys. Gimana sih? Ya, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Kamu aja yang pikirannya udah didoktrin GCW juga. Kemudian Hena Singa 9705, ternyata dolane kurang adoh. Oh, dolan wis adoh. Wis teko Cina, wis teko Amerika sudah memastikan sama Dokter Nicholas. Harganya GCV gitu, harganya mahal, koin pi. Coba komen, Hena Singa ini yang mainnya jauh. Mas Kuni YH6PK. Bung, tidak mungkin Nidolas. Nah, ngetik aja salah. Nicholas, bukan Nidolas. Nicholas ini ada niat untuk membohongi manusia di belahan dunia. Terbeban moral baginya Nicholas. Identitasnya orangnya jelas. Mikir bro. Ya iya, Nicholas tuh nggak ngebohongin kita. Tapi ada oknum YouTuber yang membohongi kita. Jelas ya? Kalian didoktrin harganya GCV dan bla 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 bla. Itu fix pembodohan publik. Oke? Orang mega moderator aja nggak menyampaikan itu. Nicholas pun ditanya nggak tahu harganya. Dia nggak menyebutkan, kok kalian ngotot GCV. Nggak realistis guys. Lah, hari gini siapa sih yang nggak mau duit ya? Saya bukan hanya maunya GCV. Kalau mungkin ya, kalau itu wajar gitu ya, 1 triliun guys. Satu koin pi 1 triliun. Tapi kan nggak wajar kan? Dikirain orang stres kan? Iya iyalah, yang bikin proyek aja nggak tahu harganya, masa kita ya ini mau minta segitu gitu ya? Aduh. Mulai apa nih, Andrea Divana, mulai tinggalkan channel ini, cuma memanfaatkan situasi aja nih orang munafik ini. Nama lu lebih munafik kayaknya nih, Andreas Divano, namanya kelihatan banget orang munafik nih, makanya komentarnya dia munafikin orang.
Komentar kamu itu mencerminkan dirimu. Itu dia. Kalau kalian paham, Mas Tori sampean tak anggap pinter tentang kripto, tapi begitu sampean upload video ini, sampean nggak tak anggap pinter sama dengan saya bodoh tentang kripto. Zainuddin, kamu merasa bodoh ya? Lah kok ini ya? Sama dong. Tapi aku nggak sebodoh kamu, kan aku ngasih tahu, ya, nggak memujagi CV gitu ya. Kemudian Hena Singa, ya ingat ya, komentar kamu itu adalah mencerminkan dirimu. Itu. Hena Singa, gak lama lagi orang ini udah gak bisa komen. Lah kenapa gak bisa komen? Komen aja. Ya kenapa? Dahlan Khan 86, gak ngaruh bro. Iya, karena sudah itu tadi cinta buta bro. Ya, nanti ngaruhnya di ujung, di penyesalan lah. Gitu, udah terlalu malu, udah terlanjur malu, keluar sama tetangga, sama keluarga, jadi orang kaya, ternyata nggak jadi orang kaya gitu loh. Orang ini terlalu pintar bodohi orang-orang. Tori channel beda, lu beda scare. Semakin lama semakin ngawur. Justru semakin kesini, semakin aku tuh ngasih tahu guys, yang pemahaman kemarin itu ngawur. Itu loh, ya nggak ada orang itu dari pinter jadi bodoh tuh nggak ada. Yang ada, yang diinginkan adalah dari bodoh menjadi pinter. Bagus aja om, ini siapa nih, Mania Zar. Bagus aja om YouTuber ini men-share info ini agar kita berpikir sedikit rasional. Mana aja 1 P 4 miliar exciting. Harga yang beredar aja 12.000 itu sudah sangat-sangat luar biasa. Saya sebenarnya kasihan para pioner yang tidak mengerti cryptocurrency kena doktrin GCP. Kasihan kita diminta untuk daftar ini itu contoh member prioritas, bayar anggota bila mau jadi komunitas GCP. Itu yang untung siapa? Oknum-oknum panitia pelaksana aja. Nah ini dia pahamnya. Ini saya setuju bener nih, paham dia. Mania nih, ya paham dia. Saya juga pioner udah nambang pi dari awal koin udah 10 ribuan. Tuh, yang punya koin 10 ribuan aja dia paham kok, ngerti apa yang saya sampaikan. Karena saya yakin dengan project ini tapi tidak GCP juga kali. Tuh ya, paham dia. Aktual ini saya sudah melihat konsekuensinya, sekarang udah 12.000 koin. Walau belum open mainnet, kita sebagai pioner jangan mau dibodohi dengan doktrin GCP. Tuh, lihat nih komentar yang paham nih. Ya, ini apa namanya, sumber dayanya, SDM-nya tinggi nih. Semua itu bohong. Tuh lihat. Semua argumen para GCP tidak pernah ada yang berbasis data, hanya asumsi. Pendapat pribadi aja dengan teori cocok logi. Harap bisa dipahami karena kalau kita sudah terdoktrin, kita tidak akan bisa menerima lagi masukan-masukan yang rasional. Bener banget ya, saya kasih masukan rasional nggak diterima bro. Mengenai Thanks, salam dari pioner Kalimantan Selatan, Maini Anzar. Keren. Terus di komentar contoh para mukibin yang sudah didoktrin dengan para kabib. Waduh, kok bawa ini bro, identitas, jangan bro. Hati-hati dengan Pi Network. Oke ya. Jadi gitulah ya. Kemudian ada lagi bang, itu uang digital bukan Pi yang bayar kita. Fungsinya uang itu buat barter. Lah, barter itu sejak zaman batu, zaman dahulu sudah nggak ada barter. Sekarang tuh nggak zaman barter bro. Ya. Kalian masih mau dibalikin lagi ke zaman dulu. Ya. Awalnya dulu itu di dunia ini memang belum ada uang guys. Itu dengan teknik barter. Punya barang ya udah tukerin barang. Kamu punya pisang, saya punya singkong. Kamu pingin pisang, kamu pingin singkong, ya udah tukerin aja gitu. Zaman dulu belum ada uang. Ya sekarang kan masa peralihan, ya kan, dari zaman barter kemudian ke zaman ini ya kan, uang kuno ya kan, uang koin, dan sekarang uang kertas, uang fiat, dan sekarang ini zamannya zaman digital, uang digital sekarang ini. Zainuddin, maaf mas, maaf itu udah oleh YouTuber apa nih, Pak Tambunan, dia nggak pinter tapi keminter. Kalau emang Pi nggak ada harganya, ngapain Pak Nicholas minta 20%? Lah, gini loh bro, Pi itu tetap nanti ada harganya, tapi bukan GCV. Nggak semahal 4,7 M satu Pi-nya gitu loh maksudnya. Yang ngasih GCV itu siapa? Orang Nicholas aja nggak ngasih GCV kok. Mining gratis, rugi apa sih? Ya nggak ada ruginya. Ruginya moral, waktu, dan data diri kita.
ya. Yang ngomong ikut nambang apa enggak ya? Ikut. Coba cek aja konten saya dari awal, saya ngasih tutorial, cara daftar, cara ini, cara itu. Ya, hanya mekanisme saja gitu. Dan kasih tahu informasi yang ini teman-teman, yang valid. Sekarang kan kita harus menyadarkan supaya teman-teman nggak dibodoh-bodohi. Gitu. Maksudnya nggak dibodohi itu begini loh bro. Kalian yang daftar GCV, yang dukung GCV, kemudian kalau kalian ingin mencairkan harus bayar sekian 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 baru cair. Nggak ada di dunia kripto tuh begitu, nggak ada. Kalau ingin cari ya cair aja, nggak ada suruh bayar-bayar. Itu. Pioner pendukung GCP tetap semangat karena kita tinggal menghitung hari untuk memetik hasilnya. Tetap klik petir, jeder. Wah, tinggal memetik hari. Saya seneng loh ya kalau beneran ya. Serius, seneng. Tetap semangat para pioner. Oke, dia optimis. Orang ini pinter menyebar fitnah. Sebentar lagi kita buktikan loh, yang fitnah siapa? Ya, saya mengatakan apa adanya kok. Orang sukses kaya bukan karena pinternya, bukan karena jabatannya, bukan karena kerja kerasnya, bukan karena warisan, tapi faktor bahasa keren apa ini atau keberuntungan. Kalau dari saya karena Allah memberikan kekayaan. La ilaha illallah. Zainuddin. Ya iya, semua rezeki datangnya dari Allah. Ya, tapi kan ada perantara, ya kan, nggak ada doa ya Allah saya pengen kaya, satu koin P 4,7 M tiba-tiba terkabul, nggak ada guys. Siapa yang mau ngasih duit? Lantaran orang juga kan. Gitu. Anggal aja, tinggal aja angin lalu, semangat klik petir jerit. Oke, yang masih optimis silakan ya. Ngakak kita dibuatnya sok tahu. Ngakak ya, sok tahu. Oke, gak apa-apa. Hahaha, suhu Dr. Nicholas di tim mau dilawan. Rahasia teknologi Pi network mereka yang nguasai mau dilawan orang baru kemarin lahir. Universitas Stanford menghasil orang-orang top di bidang IT di informasi kelas dunia. Lupakan bro, pakai ilustrasi saja. Ini loh bro, ya. Saya nggak menafikan Dr. Nicholas itu orang pinter bener, profesor ya kan, PhD ya kan, dari Stanford University ya, dia bisa membuat aplikasi. Kalau saya dibandingkan dengan Nicholas ya pinter dia jago IT. Yang saya maksud tuh ingin menyadarkan komunitas ya, menyadarkan komunitas supaya kalian tuh nggak terhalu-halu oleh harga yang cukup mahal. Ya Pi tetap nanti pasti ada harganya, tetap dia akan listing di exchange. Setelah open mainnet pasti saya yakin itu akan listing di exchange. Sedangkan di menu TOS ya, Terms of Service, kalian baca tuh di Pi, sudah baca belum? Di bagian bawah profil ada TOS tuh, kalian baca di poin nomor 5. Itu disebutkan bahwa koin Pi ya, syarat dan ketentuan itu ada di situ. Koin Pi itu nanti juga sama seperti kripto yang lainnya seperti Bitcoin, Ethereum, fluktuasi. Harganya tetap akan fluktuatif gitu. Bukan GCP gitu loh, maksudnya orangnya siapa nggak dikenali. Ya itu Just Galtem yang ngasih informasi. Saya kasih edukasi juga ke kalian supaya tahu. Nggak tahu ente ya nggak apa-apa lah. Nggak bilang nggak tahu. Mungkin kamu, makanya tak kasih tahu lu biar tahu. Gitu. Dia itu tidak paham ekosistemnya dan koin juga banyak yang masih terkunci sok mengupas. Ya terserah lu lah. Ya, ini banyak sekali komentar-komentarnya ya teman-teman. Oke, lol lah. Pokoknya intinya sok pinter ya. Pak Philips udah balik lagi, dia sudah gabung lagi, hanya di Asia, Cina, Korea, Jepang, Vietnam. Wah. Saran saya jangan melihat lagi channel ini, bahaya, komunitas kita kuat. Kenapa kalian tonton konten dia? Saran saya tinggalkan dan jangan dilihat lagi. Terserah ya teman-teman, saya ngasih edukasi, informasi apa adanya. Yang jelas GCV itu bukan dari core team, tapi dari oknum komunitas yang memanfaatkan kalian. Kalau ada ya salah satu di antara kalian ingin mencairkan koin Pi, kalian dimintai uang ya untuk mencairkan koin Pi kalian, itu pembodohan. Jadi kalau kalian tanya apakah saya masih pro dengan Pi atau enggak, saya masih pro karena saya influencer Pi Network. Saya juga daftar influencer Pi Network. Tapi meluruskan,
inti poin yang saya sampaikan adalah yaitu koin Pi tetap nanti akan bernilai, tapi bukan seperti yang kita inginkan, yaitu GCV. Itu kan kehendak kita masing-masing. Ya, kalau kalian ingin barter silakan. Tapi sekali lagi di Indonesia koin kripto itu diakui hanya sebagai aset digital, nggak boleh buat bayar-bayar. Kalaupun buat bayar-bayar, hati-hati nanti kalian keciduk. Oke, sampai segini paham? Sampai kalian nggak paham juga, ya udah terserah kalian. It's okay, kalian nilai saya seperti apa, dan inilah saya sampaikan apa adanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next, bye.